Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan honorer dan P3K ya. Jadi kemarin kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan honorer dan P3K ini. Informasi atau beritanya lanjutan dari berita terkait dengan pertemuan antara Persatuan P3K dengan Komisi 2 DPR RI dan staf ahli di Kementerian Pan-RB. Jadi selain tuntutan dari para P3K, mulai dari pemberian pensiun bagi P3K, kemudian seragam dinas ASN P3K yang seharusnya disamakan dengan ASN PNS, jenjang karir P3K, dan hal-hal lain yang tentunya diharapkan bisa membuat setara antara PNS dan P3K. Ternyata ada hal menarik lagi ya, yaitu berkaitan dengan para honorer K2 yang tentunya akan kembali diprioritaskan pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini. Selain honorer K2, para guru P1 atau guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 juga kabarnya akan tetap diprioritaskan pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini, dan mereka dipastikan aman, yaitu untuk formasinya gitu ya. Mereka dipastikan mendapatkan formasi P3K di tahun 2024 ini, dan kabarnya juga tidak ada tes. Artinya mereka tinggal menunggu penempatan saja. Tetapi lagi-lagi hal ini baru disuarakan oleh para persatuan P3K kepada Komisi 2 dan perwakilan dari Kementerian Pan-RB. Tetapi untuk informasi pastinya atau hal yang pastinya, kita tetap harus menunggu PP Manajemen ASN dan Peraturan Menteri Pan-RB tentang pengadaan P3K di tahun 2024 ini. Walaupun tentunya ini sudah mendekati fix gitu ya, karena yang mendengarkan atau yang mendapatkan keluhan ini adalah langsung dari Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Pan-RB. Seharusnya bisa direalisasikan. Dan mungkin untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan coba lihat beritanya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan honorer K2 yang kabarnya akan kembali diprioritaskan ya pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini. Kemudian penempatan guru P1 yang kabarnya juga sudah aman dan tanpa tes ya. Tetapi lagi-lagi kita tetap harus menunggu PP Manajemen ASN dan Peraturan Menteri Pan-RB tentang pengadaan P3K di tahun 2024 ini. Tapi sebelumnya kita coba bacakan dulu ya, sehingga bisa lebih jelas berkaitan dengan informasi ini. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya Honorer K2 Prioritas Diangkat P3K 2024. Penempatan P1 aman tanpa tes. Kita coba bacakan ya. Honorer K2 diprioritaskan diangkat P3K 2024. Penempatan peserta prioritas 1 pun aman. Pengurus Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kalimantan Barat Irwansah mengaku lega karena pemerintah dan DPR RI bersepakat memprioritaskan honorer K2 dalam seleksi P3K 2024. Alhamdulillah, kawan-kawan honorer K2 yang tersisa akan diprioritaskan menjadi P3K. Kebijakan ini disampaikan Komisi 2 DPR RI dan pejabat Kemenpan RB saat menerima aspirasi Forum ASN P3K dan Honorer pada 5 Juli 2024. Kata Irwansah kepada cpnn.com Rabu 10 Juli 2024. Ex honorer K2 ini merasa lega karena rekan-rekannya yang tersisa mulai dari guru, teknis, dan tenaga kesehatan akan diprioritaskan diangkat menjadi ASN P3K. Begitu juga dengan honorer non K2 akan diangkat. Peserta P1 sementara dibuat regulasinya. Teman-teman guru P1 akan diatur penempatannya sesuai dapodik, ucapnya. Irwansah menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan harapan kepada DPR RI dan Kemenpan RB
agar honorer K2 segera diangkat karena banyak yang usianya hampir mendekati pensiun. Begitu juga dengan nasib ASN P3K. Diharapkan agar regulasi turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara segera disahkan. Ini agar P3K bisa menikmati hak-haknya secara lengkap. Beberapa teman kami ASN P3K sudah pensiun dan meninggal dunia. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dari pemerintah dan undang-undang, ucapnya. Irwansyah mengaku lega karena sesuai penjelasan DPR RI dan Kemenpan RB, regulasi tentang pensiun P3K tengah digodok. Nantinya PNS dan P3K akan mendapatkan pensiun serta jaminan hari tua atau JHT. Hak-hak yang diperoleh PNS juga akan dirasakan oleh P3K. Tidak ada perbedaan lagi antara keduanya. Informasi yang disampaikan anggota Komisi 2 DPR RI, Pak Mardhani Alisera dan pejabat Kemenpan RB, regulasi soal P3K dan PNS ini akan segera disahkan pemerintah bersama DPR, ucapnya. Saat ini, tambah Irwansyah, baik honorer maupun ASN P3K tetap berdoa dan berusaha agar persamaan hak itu terjadi. Jangan ada perbedaan seragam sesama ASN. Perpanjangan SK P3K cukup 1 kali saja. Harapan lainnya, honorer K2 dan non-K2 di instansi pemerintah manapun bisa diakomodasi menjadi ASN P3K. Guru P1 jangan dites lagi, pungkasnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan para honorer K2 yang kabarnya akan diprioritaskan kembali ya pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini. Kemudian para guru P1 juga kabarnya akan langsung ditempatkan gitu ya. Artinya tidak dites lagi. Tetapi lagi-lagi ini baru disampaikan kepada Komisi 2 DPR RI dan pejabat di Kementerian Pan-RB ya. Walaupun kedua lembaga tersebut baik DPR dan Kementerian Pan-RB sangat berpengaruh terhadap pembuatan regulasi yang ada, sehingga harapannya tuntutan-tuntutan dari para P3K dan honorer ini bisa direalisasikan. Dan kita tunggu saja, semoga secepatnya PP Manajemen ASN dan Peraturan Menteri Pan-RB tentang pengadaan P3K di tahun 2024 ini bisa segera diselesaikan dan disahkan, dan semoga harapan dari para P3K ini bisa tertuang di kedua aturan tersebut. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.